Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang direct maclaurin. Ini kita akan mencoba memecahkan sebuah masalah bagaimana mencari nilai hampiran dari sebuah direct maclaurin sehingga dihasilkan nilai galat yang lebih kecil dari nilai toleransi. Dalam hal ini fungsi yang akan kita pecahkan yaitu fungsi sin x sama dengan x min x pangkat 3 per 6 ditambah x pangkat 5 per 120, dan nilai toleransi adalah 0,00001 dan x sama dengan 1. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama kita ketahui bahwa ini adalah sebuah direct maclaurin. Nah, kemudian direct maclaurin ini pada saat x-nya dia bernilai 1, x-nya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian yang diketahui adalah kita dari x-nya 1, maka kita bisa mengetahui nilai sejatinya. Untuk menghitung nilai sejati, kita beri keterangan dulu, ini adalah nilai sejati dari sin x. Nilai sejati dari sin x, nah, karena x-nya sama dengan 1, maka nilai sejati bisa kita hitung. Untuk menghitungnya, maka kita bisa tambahkan sama dengan, kemudian sin, kemudian kita klik di bagian 1 ini. Klik, kemudian enter. Nah, maka akan didapatkan nilai sejati dari sin x-nya adalah 0,841 sekian. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah di sini adalah nilai galat toleransinya. Di sini kita beri nama saja ES. Nilai galat toleransinya adalah 0,00004 kali, kemudian diikuti dengan 1. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai hampiran. Nilai hampiran sin x. Nah, supaya terlihat di sini kita geser ke sini. Nah, nilai hampiran sin x-nya adalah berapa? Nah, di sini saya beri tanda yang berwarna merah ya, biar kelihatan. Ini adalah yang kita cari. Ini saya beri warna merah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwasanya fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Sekian, ini yang warna kuning. Nah, di sini masih ada x, kemudian ada per 6, kemudian plus 120. Maka 6 ini kalau kita amatin di sini, 6 ini bisa kita rubah menjadi berapa faktorial? Nah, 6 ini adalah 3 faktorial, karena 3 faktorial adalah 6, 3 kali 2 menghasilkan 6, sedangkan 120 ini adalah 5 faktorial, karena 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Nah, untuk memperjelas, di sini saya sudah mengubah dari soal tadi ke bentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi soalnya adalah seperti ini. Sudah kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat beberapa kolom untuk membantu kita dalam proses perhitungan. Yang pertama kita akan membuat kolom yang pertama, saya beri nama ordenya. Nah, di sini ada orde, ada 1, 3, 5. Kemudian setelahnya orde kita buat di sini karena ada deretnya, berarti kita tambahkan kolom deret. Kemudian kita tambahkan juga kolom tandanya, karena tandanya di sini ada plus, minus, plus lagi, tanda dalam kurung plus atau minus, plus atau minus. Kemudian setelah deret, kemudian tanda. Nah, kemudian sebelahnya saya tambahkan satu kolom lagi, yaitu nilai hampirannya. Hampiran. Setelah nilai hampirannya kita tambahkan satu kolom lagi yang bernama galatnya berapa. Kemudian kita bandingkan nilai galat tadi, nilai galat absolutnya apakah lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Oke, seperti ini saja, saya rasa sudah cukup. Nah, untuk lebih jelas kita tebalkan untuk tandanya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada orde 1,
135. Oke, ada order 135. Maka saya tambahkan di sini adalah slotnya 1, kemudian 3, kemudian 5. Oke. Nah, di sini kita beri tanda kita beri bordernya supaya nampak ini sebuah kolom seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita rapikan dulu sedikit. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung di sel ini, yaitu di sel E11. Di sel E11 ini kita bisa menghitung dari X yang ada di sini, yaitu X-nya adalah 1. Nah, ini saya beri kotak juga supaya terlihat jelas. Oke, di sini X-nya adalah 1, maka saya ketikkan di sini pada order 1. Pada order 1 di sini nilainya berapa sih gitu kan, pada suku order 1. Nah, untuk order 1 deretnya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian diklik di bagian sel B11 di sini pada angka 1. Nah, supaya tidak bergeser kita ketikkan F4. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan pangkat dengan ordernya. Nah, ordernya berapa? Ordernya adalah order 1. Maka pangkatnya di sini di sel D12. Nah, kemudian dibagi dengan berapa? Di sini di bawahnya penyebutnya adalah faktorialnya. Kalau ini adalah 1 faktorial, ini 3 faktorial, kemudian 120 ini adalah 5 faktorial. Berarti dibagi faktorial karena ini di suku yang ke-1, maka dibagi dengan order faktorial dari 1. Faktorial 1 seperti ini, kemudian kita tekan enter. Maka hasilnya sudah didapatkan, nilainya adalah 1 untuk suku yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua berapa? Untuk suku yang kedua dengan cara yang sama, kita tinggal tarik saja di pojok kanan bawah seperti ini hingga tampak plus berwarna hitam. Kita tarik ke bawah, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk tanda? Nah, di sini tanda kalau kita lihat dari deretnya, di sini ada yang positif, negatif, sama yang positif. Nah, saya geser dulu sedikit. Nah, untuk menentukan tanda, berarti suku yang pertama harusnya ada tandanya positif, yang kedua negatif, yang ketiga ini suku yang ketiga ini harusnya positif. Nah, untuk merubah tanda maka kita lihat di sini. Nah, di sini kita buat bantuan dulu. Kita bisa menggunakan operasi modulus. Nah, untuk menggunakan operasi modulus, maka kita bisa buat satu bantuan. Di sini kita buat penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalkan penomoran sampai 11. Nah, kemudian untuk modulus berapa? Nah, kita akan melakukan uji coba dari modulus 2, kemudian 3 dan 4. Kita akan cari mana yang sesuai dengan deret yang ada di sini. Oke, untuk pembagian dengan modulus 2. Kita ketikkan di Excel adalah menggunakan fungsi modulus. Kita ketikkan mod, kemudian yang akan kita bagi adalah 1. Di 1 modulus 2. 1 modulus 2 hasilnya berapa? Kita klik enter seperti ini. Nah, tinggal untuk penomoran yang lainnya sampai 11 itu berapa hasil modulusnya, kita geser saja ke bawah. Seperti hasilnya selang-seling. Ternyata ini hasilnya positif 1, 0, 1, 0 dan terusnya berulang. Nah, sementara di sini ada tanda positif dan negatif. Jadi kita nggak bisa, kecuali tandanya di sini adalah positif semua, maka kita bisa menggunakan ini. Nah, maka kita coba dengan modulus yang lainnya. Kita bagi dengan modulus yang ketiga, modulus 3. Tadi ketekan sama dengan modulus. Kemudian yang akan kita bagi adalah 1 ini di sel ini, kemudian pisahkan titik koma, modulus 3. Hasilnya berapa? Kita tekan enter. Nah, ternyata kemudian kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Tidak sesuai karena ini adalah yang pertama adalah 1, yang kedua 3, kemudian yang ketiganya adalah 5. 1, 3, 5. Di sini tidak sesuai. Di sini yang satunya di sini 1, kemudian 4,
Jadi tidak sesuai dengan deret yang ada di sini. Sekarang kita coba satu lagi dengan modulus 4. Untuk modulus 4 kita ketikkan cara yang sama, yaitu modulus, kemudian buka kurung, kemudian diklik di bagian sini yang akan kita bagi, kemudian dengan modulus 4, maka kita bagi dengan 4, maka hasilnya seperti ini. Kita coba kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, maka kita lihat di sini untuk yang pertama, di sini ada X berarti untuk suku X-nya, suku yang pertama, dan sampai dengan suku yang ketiga ini. Suku yang pertama positif, kemudian yang ketiganya negatif, positif juga. Maka suku yang pertama, suku yang pertama sampai dengan orde yang pertama dan sampai orde yang kelima. Orde yang pertama dan kelima itu bernilai dia positif. Nah, karena suku yang pertama dan kelima dia positif. Nah, ini yang pertama, ini positif 1. Nah, kita beri tanda ini saja biar. Nah, ini yang pertama, kemudian sama yang kelima. Sedangkan bagaimana dengan yang kedua, ini ada minus, tanda minus. Jadi pertama, kemudian positif, negatif, positif. Nah, keduanya negatif, berarti kita anggap berarti untuk 2, 3, untuk kedua, ketiga, keempat kita rubah menjadi negatif. Nah, jadi kita perhatikan yang bagian yang ini. Oke. Nah, untuk bagian yang ini berarti kita tinggal masukkan ke dalam sini rumusnya. Jadi kita gunakan fungsi logika if gitu ya. Jika 1 modulus 4 sama dengan 1, maka diambil yang positifnya. Nah, diambil yang positifnya. Jika 3 modulus 4 tidak sama dengan 1, berarti diambilnya adalah yang negatifnya. Nah, jadi sekarang kita coba kita ketikkan di sini menggunakan fungsi if untuk pada Excel, itu if kemudian modulus. If modulus di sini adalah ordernya 1 kita moduluskan dengan ini adalah 4, berarti 1 modulus 4 sama dengan ini hasilnya ada di sini sama dengan 1. Kita pisahkan dengan titik koma, maka yang diambil adalah nilai yang positif. Berarti klik saja di bagian sini E12, kemudian jika tidak maka kita ambil yang negatif minus E12 juga. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka kita lihat untuk hasil yang orde 3 dan 5, tinggal kita tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan mengikuti seperti ini. Nah, pada saat orde 1 dia positif, orde 3 negatif, orde 5 positif lagi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai hampiran. Nah, untuk menghitung nilai hampiran, maka nilai hampiran ini diperoleh dari penjumlahan untuk deret yang pertama dengan deret saat ini gitu ya. Penjumlahan berarti kita ketikkan dengan fungsi sum. Fungsi sum, kemudian klik dari sel di atasnya, sel sebelumnya, kemudian sampai dengan sel saat ini. Sel saat ini di sini, kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya supaya tidak bergeser, maka kita klik di bagian F12 ini, kemudian kita tekan F4. Tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Ini adalah nilai hampirannya. Nilai hampirannya, kemudian untuk orde yang kelima tinggal kita tarik ke bawah saja seperti ini. Nah, bagaimana untuk menghitung galat? Nah, seperti yang kita pernah kita pelajarin di pertemuan yang kedua tentang galat. Untuk menghitung galat adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampirannya. Di sini nilai sejatinya adalah 0,841, berarti kita klik saja di sel B12 ini. Kemudian supaya tidak bergeser kita tekan F4, dikurangi dengan ini G13, sel G13, kita tekan enter.
maka hasilnya sudah didapatkan seperti ini. Nah, tinggal kita geser ke bawah untuk perhitungan yang lainnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana kita akan membandingkan apakah galat absolut dari galat ini lebih kecil dari galat toleransinya. Kita ketikkan dengan sama dengan, karena nilainya mutlak, berarti kita ketikkan absolut dari ini H13, sel H13 apakah lebih kecil dari galat toleransi. Galat toleransi ada di B13. Supaya B13 tidak bergeser, kita ketikkan F4, kita tekan enter. Nah, di sini masih false. Kita geser ke bawah, masih false juga. Nah, bagaimana dengan orde ke-7? Nah, sekarang kita blok saja dari sini ke sini. Kita hitung untuk orde ke-7. Nah, ternyata pada saat orde ke-7 nilai galat absolut daripada galat lebih kecil dari galat relatif, galat toleransi. Dia bernilai true. Maka solusinya ada di sini. Solusinya ada di hampiran 0,8141468. Kita tandakan seperti ini supaya warnanya sama ya. Kita beri tanda seperti ini. Oke. Nah, jadi solusi yang kita dapatkan adalah kita ketikkan di sini, ini hasilnya sama dengan yang ada di sel G14. Oke. Demikian video menghitung nilai hampiran agar galatnya lebih kecil dari nilai toleransi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.